Hai kawan pajak, balik lagi di Kap Kapjak, cakap-cakap soal pajak. Gak kerasa ini episode ketiga dari Kap Kapjak nih. Nah kali ini aku Farah ditemenin sama Bang Bayu. Apa kabar Bang? Halo Kak Farah, kabar baik. Kak Farah apa kabarnya nih? Luar biasa, tetap semangat. Sangat tidak semangat ya sepertinya. Ya. Semangat yuk. Yuk. Nah kalau untuk kali ini kita bakal bahas apa nih Bang Bayu? Nah langsung aja nih Kak Farah. Untuk podcast kali ini kita akan membahas tentang TER atau tarif efektif rata-rata, dan akan menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan kawan pajak nih. Biasanya udah nanya kan ke kantor biasanya, Kak ini TER gimana sih Bang? Ini TER gimana sih? Nah apakah akan membuat pajak penghasilan naik? Akan kita kupas tuntas. Waduh, ini menarik banget ini ya. Ini pembahasan yang benar-benar lagi hot nih di tengah perbincangan masyarakat. Nah, gimana Bang? Bisa nggak dikasih dikit dulu gitu bridgingnya? Oke, bridgingnya Kak Farah ya. Jadi dengan keluarnya PP 58 tentang tarif pajak penghasilan yang terbit tanggal 27 Desember yang lalu dan berlaku pada 1 Januari 2004 ini, tarif TER akan langsung diterapkan pada tahun 2024. Oleh karena itu, mungkin masih banyak nih kawan pajak yang belum mengerti bagaimana penerapan aturan ini dan cara perhitungannya. Oke, ini kayaknya udah ini ya, udah lama juga ya berlangsung TER ini Bang. Sudah Jadi lama. kita akan bahas lagi untuk kawan pajak yang mungkin bingung nih apa sih TER itu. Nah, jadi sebenarnya TER ini apa Bang? Apa maksud dari TER ini? Oke Kak Farah, jadi TER adalah singkatan dari tarif efektif rata-rata. Nah maksudnya, sederhananya TER adalah tarif yang menunjukkan beban pajak aktual yang ditanggung oleh wajib pajak. Tarif ini dikenakan atas seluruh penghasilan karyawan dalam 1 tahun pajak. Tarif ini ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan aturannya nih Kak Farah, PP 58 tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023 dan disusul dengan aturan teknisnya ada di PMK 168 tanggal 29 Desember 2023. Waduh, ini berarti ada aturan baru, mesti belajar lagi nih ya. Nah ini kenapa sih Bang aturan TER ini mesti terbit gitu? Kan males ya kita belajar aturan baru lagi gitu. Nah pertanyaan yang bagus nih Kak Farah. Justru sebaliknya Kak Farah, yang tadinya ribet sekarang jadi tidak ribet. PP 58 justru membuat perhitungan pajak penghasilan jadi lebih sederhana dibandingkan dengan sebelumnya. Loh, beneran? Jadi lebih gampang gitu, nggak jadi lebih susah ngitungnya? Ini maksudnya gimana nih Bang? Kak Farah kan dulu kuliah pajak kan? Benar, saya kuliah perpajakan. Ini kayak mengupasku kehidupan pribadi ya. Kalau ujian dulu yang mana yang paling susah Kak Farah? Oh benar, kita paling males itu kalau ngitung pasal 21 nih Bang. Pasti ribet banget gitu kan. Benar banget nih. PPh 21 itu adalah perhitungan yang paling rumit dibandingkan dengan PPh jenis lainnya. Misalnya pasal 22, pasal 23, 4 ayat 2. Cara menghitungnya hanya dari DPP dikalikan tarif. Sedangkan kalau untuk PPh pasal 21 nggak semudah itu Kak Farah. Benar-benar. Masih dikurang-kurangin lagi nggak sih Bang? Mana harus dihafal lagi, cari PTKP lagi, kali tarif progresifnya 5%, 15%, tarif pasal 17. Aduh, mumet banget, pusing. Ini kerasa banget nggak sih kalau misalnya jadi HRD ataupun jadi bendahara di akhir tahun bener-bener sakit banget kepalanya ini mikirin kayak gini. Bener banget, bendahara atau bagian finance pasti relate nih, karena biasanya pusing banget ngitungin tarif pajak karyawannya. Benar. Nah, apa? dengan berlakunya PP 58 ini semuanya terskip. Karena perhitungannya cukup dengan mengkalikan penghasilan bruto dengan tarif yang sudah ditentukan berdasarkan kategorinya nih Kak Farah. Jadi misalnya nih Kak Farah penghasilannya 6,5 juta sebulan, dikenakan tarif efektif 1%. Maka pajaknya di bulan itu adalah 6,5 juta dikali 1%, yaitu 65.000. Simple kan? Bener sih, jadi lebih gampang ya. Maksudnya kita nggak perlu mikirin lagi apa itu PTKP, tarif pasal 17 dan teman-temannya lah kurang lebih ya. Emang lebih gampang ya dari aturan sebelumnya Bang. Oh iya, tadi kalau nggak salah Bang Bayu ada nyinggung nih soal tarif. Nah ini tarifnya maksudnya gimana nih Bang? Apakah ada tarif baru, tarif lama, tarif sederhana atau bagaimana? Nah Kak Farah, untuk TER itu sekarang terbagi dua, yaitu tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Oke. Yang pertama nih, tarif efektif bulanan adalah tarif yang dikenakan pada penghasilan bulanan pegawai, berlaku untuk pegawai tetap ataupun tidak tetap. Oh berarti sekarang ini berlakunya untuk pegawai tetap dan tidak tetap ya, sama gitu. Tetap ataupun tidak tetap menggunakan tarif efektif bulanan. Ada lagi tarif efektif harian nih Kak Farah. Adalah tarif yang dikenakan pada penghasilan harian yang berlaku misalnya seperti untuk buruh harian lepas. Freelance. Freelance.
Nah, tarif efektif harian terdiri dari dua tarif. Tarif 0% untuk penghasilan dari 450.000 per hari dan tarif 0,5% untuk penghasilan di atas 450.000 sampai dengan 2,5 juta rupiah per hari. Jika lebih dari 2,5 juta, maka dikenakan tarif pasal 17, yaitu tarif pajak progresif. Sedangkan tarif efektif bulanan terdiri dari 3 kategori, ada TER A, TER B, dan TER C. Tersakiti ada bang? Gak ada tersakiti. Maaf. Tersiksa juga gak ada. Termenung sering. Nggak ya, cuman ada TER A, B, C. TER B, dan TER C. Benar. Untuk yang tercinta juga nggak ada. Waduh, mohon maaf. Aduh, masih dilanjut ya. Aduh, ini kategori masih banyak lagi Masih nih bang. banyak. Nah, untuk TER A itu untuk nih mohon dicatat ya nih kawan pajak. Ini tolong ya teman-teman dicatat di bawahnya, ada nanti linknya di bawah. Ada link di bawah ini. TER A itu untuk PTKP dengan TK0, K1 dan K0. TER B untuk PTKP TK2, K1, TK3 dan K2. Sementara TER C untuk PTKP K3. Nah, tiap kategori ini ada tarifnya masing-masing, dibedakan berdasarkan range penghasilan bruto mulai dari 0% sampai 34%. Tabelnya ada di mana, Kak? Ada di PP 58 yang kurang lebih ada 138 tarif. Waduh, sebenarnya tarifnya makin banyak ya, ada 138. Pertanyaan bagus, Kak Farah. Dia ada 138 tarif, tapi kita hanya perlu mencari kita yang mana. Jadi kita cuma nyari kita PTKP berapa. Kan nggak mungkin Kak Farah berubah TK1, TK2, TK3 setiap tahun, nggak kan? Nah, nggak kan? Paling bulan pasti kita sama dong. Sama, kita tinggal nyari penghasilan kita berapa. Oke. Jadi ini kita udah nggak pakai lagi nih bang yang tarif pasal 17 yang aduh kita ngapalin dari 0 sekian juta sampai sekian juta dikali sekian gitu. Nggak dipakai lagi. Sebenarnya masih, Kak Farah. Jadi tarif-tarif ini berlaku untuk bulan Januari sampai dengan November. Sedangkan di bulan Desember menggunakan tarif pajak progresif pasal 17. Jadi nih Kak Farah, di bulan Desember kita akan memperhitungkan seluruh penghasilan selama setahun. Lalu kita hitung pajaknya. Wah, kita kan udah Desember nih. Udah dapat penghasilan dari Januari sampai Desember udah ada. Kita hitung tuh sesuai tarif yang pasal 17. Yang dari dulu kita pelajari yang dari tahun 1980. Mohon maaf kalau 1980 saya mulai agak-agak 1983. anjir. Atau 86 ya, nanti kita cari lagi. Nanti kita cari lagi ya teman Ini tolong pajak. dipotong ya Kak Farah ya bagian ini. Jangan terlalu dimasukin ke hati. Nah, ini tadi dikurangi dengan pajak yang sudah dibayar di bulan Januari sampai November. Selisihnya itulah pajak yang harus dibayar di bulan Desember. Jadi TER itu untuk Januari sampai November, Desember adalah sisanya. Oh gitu, jadi kurang lebih ini kita selama 1 tahun itu pakai 2 tarif lah ya bang. Maksudnya yang ada yang tarif pasal 17 di Desember sama TER untuk yang selain masa Desembernya. Bener banget Kak Farah. Oh gitu, ya. Nah ini masuk ke pertanyaan inti dari inti segala permasalahan yang ada di sini. Yang menimbulkan pertanyaan, gejolak, Dan juga riuh rendah. Nah, ini sebenarnya TER ini bikin kita bayar pajak lebih gede apa enggak sih bang? Karena kan ini banyak nih yang bilang nih, wah aku bayar pajaknya jadi makin besar. Wah. Jawabannya adalah jereng. Tidak Kak Farah, skema TER ini tidak menambah beban pajak baru. Potongannya tiap bulan mungkin akan berbeda, tapi setelah diakumulasikan setahun, besaran pajak akan tetap sama sebagaimana dengan tarif pasal 17 yang sudah kita terapkan sebelumnya. Nah ini berarti perlu di note ya teman-teman, tidak akan menambah. Cuman aku mau nanya nih bang, tadi kan ada yang bilang nih, jadi di bulan Desember kita tuh lebih besar bayarnya, bener nggak sih bang maksudnya? Nah, seperti yang udah dijelasin, pada bulan Desember nanti kita akan menggunakan tarif pasal 17, di mana seluruh penghasilan kita kalikan, lalu kita cari selisihnya sehingga dapatlah PPh di bulan Desember. Dan PPh di bulan Desember ini akan jadi lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya untuk menutupi akumulatif PPh yang kurang bayar di akhir tahun. Karena PPh yang dipotong di masa Januari dan November itu relatif lebih kecil. Oh, jadi sebenarnya kalau misalnya kita pakai TER ini, nah PPh yang dipotong dari Januari sampai Desember itu lebih kecil dibandingkan kita pakai tarif yang pasal 17 kayak biasa. Jadi sebenarnya teman pajak. Jadi sebenarnya kawan pajak kita tuh semakin kecil nih yang dibayar tiap bulan. Jadi kita bayar gedenya itu cuma sekali, istilahnya pas di Desember. Benar. Kurang lebih seperti itu nggak sih bang? Bener banget. Jadi walaupun total pajaknya walaupun yang dibayar itu Desember lebih besar, tapi total pajaknya sama saja. Jadi lumayan lah Kak Farah kalau di bulan Januari sampai November cash flow kita jadi nambah karena dipotong pajaknya lebih kecil dari tahun pajak sebelumnya. Keren juga ini, boleh juga nih.
Nah, ternyata skema TER ini memiliki banyak benefit nih untuk kawan pajak. Oh iya, tadi kan Bang Bayu sempat bilang nih kalau tarif TER bulanan itu kurang lebih ada 138 tarif. Nah, biar kita nggak salah make nih Bang, gimana tuh caranya? Soalnya ada banyak banget ya kan, ada 138, kita kebayangin aja kayak mau bluff gitu meledak lagi. Nah, Kak Farah, selain yang aku bilang tadi, kita tinggal cukup menentukan kita PTKP berapa, tinggal kita kasih kali penghasilan dalam sebulan. Nah, untuk masih bingung juga Kak Farah, kita juga sudah memiliki aplikasi nih untuk menghitung otomatis pajak TER-nya. Namanya adalah kalkulator pajak yang bisa diakses di kalkulator.pajak.go.id. Di sana kawan pajak cukup memasukkan penghasilan bruto sebulan dan status PTKP nanti akan muncul nih PPh-nya dalam sebulan itu berapa. Waduh, berarti bener-bener kayak wow, bener-bener kayak keren banget nih inovasi-inovasi dari Direktorat Jenderal Pajaknya sendiri, Bang. Soalnya sekarang kan pada gampang banget kan kita Jadi nyari gampang taunya, banget. nggak mesti kayak harus nanya-nanya lagi nih atau cek-cek bukti potong lagi. Kita bisa ngeliat sendiri dari kalkulatorpajak.go.id. Benul. Berarti udah ada dapat konklusi nih kita Bang. Sebenarnya TER itu sendiri memudahkan dan lebih simpel nggak sih sebenarnya Bang perhitungannya itu. Jadi kawan pajak nggak mesti yang kayak setiap bulan harus kayak waduh PTKP ku berapa, aku Pusing masuk banget. tarif yang mana gitu. Nah ternyata kawan pajak bisa gampang nih menghitungnya tiap bulan cuma dari menyesuaikan penghasilannya per bulan itu berapa dikalikan tarif. Nah ini kalau tarifnya kan ada banyak ya Bang. Kita gampang kan cara ngitungnya cuma dari kalkulator.pajak.go.id. Bener banget Kak Farah. Oke, ini udah nggak kerasa ya kita udah sampai di ujung podcast Udah kita 5 jam aja. ya kayaknya Mood kita ada berbicara cuap gitu ya. kap-kapjak. Nah ini jangan lupa kawan pajak untuk selalu stay tune dalam episode-episode selanjutnya yang akan kita bahas bersama saya tentunya Farah untuk saat ini. Dan saya Bayu untuk saat ini. Nah mungkin nanti kita kasih tahu lagi kalau misalnya kita ada episode selanjutnya. Jangan lupa lihat. Dadah. Dadah.